Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Nah, sekarang kita memasuki bulan Juli dan di bulan Juni yang lalu kita sempat mengalami penurunan ya pada IHSG tetapi mampu rebound kembali. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Salah satunya mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya. Kemudian Antek Saham juga memberikan pilihan bagi teman-teman yang belum punya biaya join ke premium, boleh bergabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga dengan harga yang lebih murah. Hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan saham menarik setiap minggunya dan juga ada yang per hari. Jadi jika berminat join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi, atau seputar tanya-tanya saja, boleh nanti bertanya kepada saya menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya saja. Untuk yang pertama kita mulai dari IHSG ya. Nah, seperti yang tadi, IHSG sempat turun ya di pertengahan bulan Juni. Jika kita cek 1 bulan, dari sini terlihat ya, ini sempat turun ke area demand lalu naik lagi. Tapi secara bulanannya dia bisa hijau 1,33%. Jadi memang untuk IHSG mulai rebound ya seminggu terakhir ini, dan sudah memasuki area supply-nya lagi yang menjadi area penahan IHSG bergerak naik. Nah, karena di sini area supply ini cukup kuat, maka IHSG berpotensi koreksi ya. Walaupun memang sudah mulai ada inflow pada IHSG, tapi tetap kita perhatikan kalau area ini merupakan area yang cukup kuat untuk IHSG. Nah, untuk analisa saya pada IHSG akan naik lagi ya, masih potensi naik, tapi tidak sekuat naik sebelumnya. Nah, di sini boleh kita lihat di hari Jumat naik sekitar 1,37%. Nah, kemungkinan nanti naiknya pada IHSG kira-kira 0,5% sampai 0,7%. Jadi masuk dulu ke area supply, lalu nanti berpotensi koreksi lagi ke area demand-nya. Nah, jika kita cek untuk inflow net foreign vessel-nya, boleh kita lihat sudah mulai bagus ya pada IHSG. 2 hari terakhir mulai ada inflow, di tanggal 21 juga mulai ada inflow, tapi tanggal 24 sampai 26 mulai ada outflow kembali. Inflow ini didorong dari big banks ya, rata-rata dari big banks. Jika teman-teman ingin menonton analisa dari big banks, boleh nanti menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, karena analisanya sudah saya upload di sana. Oke, balik lagi ke sini. Untuk IHSG, analisa saya akan naik dulu ke area supply, lalu koreksi ke area demand yang di sini. 6879 sampai 6915. Jadi ada potensi pada IHSG akan koreksi dulu sebelum nanti naik lagi. Tapi jika bisa breakout area supply, maka IHSG akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area supply yang di atas ini, dan memang area supply ini cukup kuat juga. Oke, jadi untuk IHSG pantau saja areanya di 7070 sampai 7150. Jika bisa di breakout, maka IHSG akan lanjut bergerak naik, tetapi jika belum, maka IHSG akan turun kembali, apalagi nanti menandakan rejection di area supply ini. Dan menurut saya kan seperti itu, akan cenderung turun dulu untuk IHSG. Oke, boleh nanti pantau area ini, dan jika masuk pada saham yang market cap yang besar, maka harap berhati-hati jika nanti IHSG mulai koreksi. Oke, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Untuk saham yang pertama ada MAHA atau Mandiri Herindo Adi Perkasa. Di sini saya menggambarkan sebuah area demand ya di 198 sampai 204, dan boleh kita lihat untuk area demand ini cukup kuat pada MAHA dan beberapa kali sudah di tes tapi tidak mampu di breakdown. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, dan kelima di sini. Boleh kita lihat tidak mampu di breakdown ya, karena memang untuk pergerakannya dia membuat pola uptrend membuat harga high, harga low, dan belum membuat lower low-nya. Jadi akan lebih berpotensi untuk bergerak naik pada MAHA
karena secara tren masih pergerakan naik atau uptrend, dan penurunannya hanya untuk koreksi saja, koreksi normal, dan berpotensi nanti melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal seperti itu, kita cek dulu untuk broker summary dari Maha. Oke, untuk Maha, broker summary-nya kurang menarik ya, mulai dari tanggal 12 Juni berdasarkan indikator yang di sini, tapi memang untuk volumenya tergolong kecil pada saat itu. Jika kita cek di tanggal 28 ada akumulasi dari LG ya, cukup besar, 600 juta. Jika kita cek secara mingguan, dari sini terlihat ada distribusi ya dari BKZPAK dan yang beli CCAI XL secara bulanan tanggal 31. Oke, secara tanggal 31 AK-nya masih akum ya di sini. Tanggal 31 ya dari sini ya. 31 Mei. Nah, dari atas ini AK-nya masih akum. Average 237. Berarti di atas ya nyangkut. Jadi memang masih ada potensi untuk Maha di markup ke atas. Tapi memang untuk saat ini belum ada akumulasi yang terlalu besar sehingga membuat harga Maha untuk bergerak naik nantinya. Nah, kemungkinan nanti untuk Maha akan sideways dulu, sideways lagi di area demand sebelum nanti spike ke area atas atau ke area target kita. Nah, untuk sekarang secara bulanan broker summary masih menarik, tetapi secara yang tadi 2 minggu kurang menarik untuk Maha ini. Nah, di sini mulai dari tanggal 21 Juni kurang menarik ya. BK, ZP, dan AK jualan. Secara 2 minggu, nah terlihat juga BK, AK jualan. Jadi, secara 2 minggu sampai 3 minggu terakhir, broker summary-nya kurang menarik. Tapi jika kita lihat secara jangka 1 bulannya yang tadi, maka masih ada akumulasi pada Maha dan juga terlihat mulai dari tanggal 2 April sampai 4 Juni, sini 4 Juni, indikator net foreign vessel dan juga bandarnya bar hijaunya cukup cukup besar yang menandakan kalau ada akumulasi yang besar pada Maha ini. Oke, jadi secara teknikal masih menarik jika kita tarik secara bulanan dan juga secara teknikal di sini kita lihat kalau dia bisa bertahan di atas area demand-nya. Ini menjadi pendorong kalau Maha nanti bisa bergerak naik. Dari sini saya buatkan trading plan-nya ya. Saya buatkan trading plan antri di harga 206 dengan stop loss di 196 atau di bawah dari demand, kemudian target pertama di 216. Jika kita lihat untuk risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 4,85%. Jadi masih menarik jika kita bisa entry nanti pada Maha di area 206, apalagi kita bisa entry nanti di area demand-nya. Nah, menurut saya untuk Maha akan turun dulu ke area demand sebelum nanti lanjut bergerak naik. Nah, makanya di sini saya bagikan kita antri dulu di 206 untuk melakukan entry pada saham Maha. Jika mencapai target kedua, kita potensi profit 9,71%, jadi masih menarik ya untuk Maha ini di entry atau dipantau selama 1 minggu ke depan. Nah, di sini saya akan buatkan trading plan-nya, saya ketik dulu buy 206 atau sekitar area itu ya, boleh nanti dicicil. Jika semakin ke bawah semakin bagus jika memasuki area demand-nya karena teman-teman akan mendapatkan average harga yang lebih rendah nantinya. Kemudian TP1, target 1 ya, take profit 1, 216, TP2, 226, SL di 196. Oke, jadi untuk trading plan pada Maha seperti ini, tetap perhatikan ya area demand 198 sampai 204. Jika di breakdown maka pantau area stop loss kita. Jika stop loss di breakdown atau hit stop loss, maka wajib cut loss ya, karena Maha akan turun ke support selanjutnya di 187. Jadi tetap disiplin menggunakan trading plan yang ada. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada KEN atau Kencana Energi Lestari. Oke, boleh kita lihat di sini hampir sama seperti Maha yang tadi. Kalau KEN sedang berada di area demand dan memang setelah mencapai area demand, dia rejection-nya pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, sebelumnya juga sempat hampir mencapai, tapi nah di sini boleh kita lihat hampir mencapai area demand-nya, tapi sebelum mencapai demand dia sudah naik duluan. Nah, di sini boleh kita lihat untuk KEN berhasil mencapai area demand lagi di tanggal 27 dan di tanggal 28 dia mampu reject ya, yang menjadi konfirmasi pada KEN kalau area demand ini masih sangat kuat untuk saat ini.
Jadi untuk Ken selama bisa bertahan di atas area demand, maka sangat bagus untuk dipantau atau di entry nanti di area demand-nya. Sekarang kita cek untuk broker summary dari Ken. Oke, secara 2 mingguan masih distribusi ya memang di sini. Kalau secara broker summary masih distribusi kuat ya. Distribusi mulai dari tanggal 21 Mei, jadi tentunya secara bulanan juga pasti akan distribusi ya. Oke, rata-rata kurang menarik sebenarnya secara broker summary. XJ YPPD rata-rata dari broker retail ya yang beli, sedangkan yang jual BKEFAK dari broker yang cukup besar ya di sini. Jadi memang untuk Ken secara teknikal kurang menarik, secara bandarmologi kurang menarik, tapi secara teknikal boleh kita lihat ya historisnya dia mampu rebound di area demand-nya. Jadi kita boleh entry ya dengan porsi yang sedikit karena tergolong high risk. Alasannya karena memang belum ada akumulasi sampai saat ini. Jadi jika belum ada akumulasi maka cukup high risk ya jika kita ingin entry pada saham tersebut. Oke. Secara broker summary terlihat jelas kalau memang kurang menarik pada Ken, tapi secara teknikal jika kita cek di sini ada rejection di area demand-nya. Dan seperti itu saya buatkan trading plan seperti ini ya. Atau lebih aman boleh nanti entry jika dia memasuki area demand-nya 655 sampai 680. Jadi untuk Ken kita coba cek di time frame 1 jam. Oke, masih belum ada konfirmasi. Jadi lebih baik wait and see dan tunggu dia turun sampai ke area pembelian kita. Dari sini saya buatkan area pembeliannya di 685, TP1 725. Boleh teman-teman lihat risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 5,84%. Jika mencapai target kedua, kita profit 9,49%. Memang secara risk reward ratio sangat menarik ya, karena memang kita buy di area demand atau buy on weakness. Tapi seperti yang tadi, broker summary kurang menarik, jadi menjadi pertimbangan juga untuk teman-teman sekalian jika ingin entry pada saham Ken. Tapi karena di sini saya antri dulu ya, masih menunggu di area demand, maka tentunya ada potensi nanti diakum lagi untuk Ken di area demand-nya. Nah, seperti ini di tanggal 26 April ya. Coba kita cek bagaimana volume tanggal 26 April. April di sini ya. Dari sini boleh kita lihat 26 April mulai ada akum ya. Dari asing mulai masuk, tapi sebelumnya memang volumenya tidak ada akumulasi ya. Sebelumnya sini belum ada akumulasi, tapi langsung diakum di hari di tanggal 26-nya di sini. Dan sampai seterusnya diakum. Nah, semoga nanti pada Ken seperti itu dia langsung akum di hari Senin atau di hari Selasa sehingga dia bisa bergerak naik kembali. Jadi karena area ini cukup kuat, maka ada potensi nanti diakum untuk saham Ken ini. Oke, jadi saya tetap membagikan Ken karena memang masih sangat potensi untuk bergerak naik secara teknikalnya. Jadi view-nya akan turun dulu ke area demand, lalu naik nanti ke area targetnya. Oke, saya buatkan trading plan-nya. Buy di 685. Semakin bawah semakin bagus ya, asalkan tidak breakdown area demand-nya. TP1 725, TP2 750, SL di 645. Jadi tetap pantau area demand, jika di breakdown maka wajib cut loss untuk Ken karena dia berpotensi turun ke area support yang di sini 620. Jadi jika sudah terkena stop loss maka wajib cut loss ya, supaya tetap disiplin menggunakan trading plan yang ada. Jadi tunggu ada akum pada Ken jika ingin masuk menggunakan trading plan ini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada ULTJ. Untuk ULTJ di sini ada trading plan-nya ya. Karena memang sudah saya bagikan sebelumnya di pelanggan Antek Saham. Saya bagikan minggu yang lalu dan saya buatkan analisanya seperti ini. Dia akan satu dulu sebelum bergerak naik. Karena memang di sini dia sudah breakout trendline ya. Breakout trendline dan boleh kita lihat dia satu dulu memang, tapi belum ada tanda-tanda naik atau belum mencapai targetnya. Nah, karena masih di area pembelian sama dengan pelanggan Antek Saham, maka trading plan ini masih bisa kita gunakan. Dan juga bertepatan di hari Jumat ya, tanggal 28 dia ex-date dividend, dia sempat drop dulu ke atas dan mampu naik lagi, yang menjadi katalis positif pada ULTJ ini. Jadi untuk ULTJ,
sudah break trendline-nya, resisten trendline yang berwarna biru di atas, yang ini sudah di breakout dan masih bisa bertahan di atasnya. Boleh kita lihat setelah di breakout seperti ini. Setelah di breakout, dia konsolidasi di atas trendline tersebut, dan dengan seperti ini maka ULTJ berpotensi naik ke area target kita. Jadi masih bisa digunakan untuk ULTJ selama bisa bertahan di atas support 1790. Oke, area pembelian kita turunkan ke 1850. Jadi masih bisa menggunakan area buy ini ya. Masih bisa menggunakan area buy. Untuk targetnya sama 1930 dan area target kedua 1980. Jika mencapai target pertama, maka potensi profit dan loss 4,04%. Jika mencapai target kedua, potensi profit 6,74%. Tentunya pelanggan Antek Saham yang di YouTube sudah average down ya, karena memang saya buatkan areanya sampai 1835, kira-kira di bawah ini. Jadi yang sudah gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube tentunya sudah average down dan sebenarnya mereka sudah running profit sekarang. Oke, seperti itu, trading plan-nya seperti ini. Untuk ULTJ jika kita cek ya. Nah, di sini boleh kita lihat gap up di time frame 1 jamnya dan juga ada trend line di sini yang sudah di breakout. Tentunya untuk ULTJ sangat potensi langsung naik ke area target kita. Jadi potensi ya dia langsung naik ke target atau 1S dulu untuk akum lagi selama 1 minggu ke depan. Jika kita cek untuk broker summary pada ULTJ, terlihat masih sangat bagus ya. Di tanggal secara bulanan masih netral. Jika kita cek secara tanggal 28, ada akumulasi dari CC. Secara 1 minggu AK ZP masih akumulasi ya. Jadi memang masih menarik dan juga terlihat di indikator ini net foreign vessel dan juga bandar volume konsisten hijau dan sempat merah walaupun dengan volume yang kecil. Jadi untuk ULTJ sangat menarik untuk di entry 1 minggu ke depan. Oke, boleh pantau ketiga saham tersebut dan tetap perhatikan area-area yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.